Di tengah konflik yang masih berlangsung antara Sarwendah dan Ruben Onsu, Inul Daratista mengaku prihatin melihat persoalan keduanya semakin melebar ke berbagai isu. Menurutnya, polemik yang terus berlanjut hanya akan menguras emosi dan berpotensi berdampak pada anak-anak. Karena itu, Inul berharap masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa terus dipertontonkan kepada publik. Meski tidak ingin berpihak, Inul mengaku mengenal sosok Ruben sebagai pribadi yang baik, tulus, dan bertanggung jawab. Ia bahkan menyebut Ruben sebagai lelaki hebat yang selama ini menjaga keluarganya dengan penuh dedikasi. Inul juga berharap Sarwendah dan Ruben mengingat kembali perjalanan indah mereka dahulu, agar konflik tidak semakin membesar dan berkepanjangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu kan, kalau aku habis bikin video, kalau aku itu tim Ruben Onsu. Terus hari ini, Eke diserang nek sama yang itu, sama tim sebelah. Tekom nek. Maksudnya gini loh, kan saya ini netizen ya say, jadi kan saya berhak dan bebas memilih membela yang mana gitu kan. Kenapa gue kena omel sama lelu pada ya kan? Sebagai netizen mah wajar-wajar aja kan memilih yang mana gitu, pro yang mana, tim yang mana gitu kan. Selama Eka tidak menyuruh orang untuk jadi harus tim yang ono yang ini ya, pilihan masing-masing say. Kenapa Eka dibuat tekong? Bentar ya, kita mau shopping dulu, nggak jadi julidnya. Nih, lagi di Lafayette. Ya mungkin bisa dibilang karena siu atau tanggal lahir atau bulan lahir atau tahun lahir gitu kan. Tapi menurut aku tuh sesimpelnya nih pemikiran kita nih, apa yang kita tanam itu yang kita tuai sudah. Ya, jadi kita tidak akan mendapatkan takdir atau balasan walaupun gak ada karma gitu kan. Kalau kita tuh nggak ngelakuin hal-hal yang buruk sama orang lain atau berniat buruk dengan orang lain gitu loh, kita tidak akan mendapatkan itu. Ya mungkin ya ada sebagian kepercayaan yang percaya akan tanggal, bulan, tahun, tapi menurut aku nih ya, itu tuh tergantung apa yang sudah kita lakukan. Tergantung apa yang kita lakukan sama orang lain, ya pastilah kita tuai. Ya kan, karma nggak ada tapi pembalasan itu ada. Tabur tuai, baik itu pasti. Kalau kita buat yang baik-baik, mustahil kita akan panen yang buruk-buruk kan gitu, ya kan. Jadi ya udahlah, yang penting sekarang ini yang perlu kau lakukan indah nih, luruskan niat, jangan doktrin anak, biarkan si Ruben bebas bertemu sama anaknya. Jangan ada yang aneh-aneh di pikiran kau, sekalipun ada yang kompor-kompori kau di pihak kau itu nggak usah, ya nggak usah. Dewasa lah ya. Kalau kau memang gak suka masalah, jangan bikin masalah dan ulah, udah titik. Gak pernah deh segedek ini sama orang say. Ya ampun, padahal aku gak kenal ya, tapi dengan dia nyolek-nyolek begitu, dipertontonkan depan live, apalagi depan anaknya, sampai dibawa ke kamar, diinjek-injek anak Ruben, itu menurut aku udah keterlaluan banget sih say. Maksudnya gini loh, semua orang berhak bucin ya, aku tidak melarang. Tapi tolonglah, kamu kan public figure, kamu juga lagi deket sama seorang ibu, tolonglah dijaga attitude-nya, karena yang namanya jejak digital gak semudah itu dihapus say. Dan gongnya, Ruben itu semalam upload video Sio itu ngonten endorsement di rumahnya Ruben, hasil kerja keras mantan suaminya Sarwendah loh itu. Enak aja lu pakai ngonten. Ih, bener-bener gak tau malu ya. Ini cuma feeling aku sebagai perempuan ya. Saya juga seorang ibu gitu, punya anak. Kayaknya CEO ini cuma memanfaatkan Sarwendah aja deh say, untuk engagement dia di sosial media. Tujuannya sendiri mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari sosial media. Cuman sayangnya Sarwendahnya ini udah kecintaan, udah kebucinan, bahkan sampai mengorbankan hubungan antara anaknya dan juga ayah kandungnya. Kalau emang benar anaknya didoktrin sampai sedemikian rupanya, aduh Wen, beneran deh, kali ini kamu udah keterlaluan banget say.
Lagian ya, perasaan cinta yang sekarang kamu lagi jalanin sama si Io itu tuh cuman semu doang, Beb. Mending lu sekarang perbaiki hubungan lu sama Ko Ruben. Bener-bener minta maaf yang tulus di luar kamera ya. Terus juga mulai doktrin anak lu sekarang yang baik-baik tentang bapaknya. Biar gimana pun juga, lu itu masih dikasih nafkah sama Ko Ruben. Bucin boleh, tapi minimal ada rasa malu. Mau sedikit agak flashback ya ke waktu tahun-tahunnya Koko Ruben ini sakit ya, sekitar 2024 ke 2025an deh. Kan Koko Ruben kan didiagnosa kena penyakit langka di daerah otaknya ya, sampai benar-benar kolapsnya gitu kan di 2025an kalau nggak salah. Diduga ada sesuatu hal yang berbau mistis, ya kan, menurut masyarakat, dan ada ini juga kuncen yang angkat bicara. Flashback lagi mundur nih ke beberapa tahun sebelum itu, sekitar 2022an. Adiknya dari Koko Ruben bersama waktu itu pada saat itu masih istrinya S melakukan perjalanan spiritual ke Gunung Kawi ya. Ceritanya untuk konten ya, ini nggak tahu benar ada konten hasilnya ditonton di mana, aku juga belum tahu sih ya, belum pernah lihat, apa mungkin udah dihapus nggak tahu juga. Jadi mereka ke sana tujuannya itu katanya bukan apa-apa, cuma pengen mengangkat cerita-cerita goibnya sama uji-uji nyali gitu kan. Tapi cerita punya cerita, setelah balik dari sana, pernah dengar nggak sih berita yang satu keluarga ya, waktu itu masih istri Miss S bersama Koko dan sekeluarganya kena serangan yang berbau mistis gitu kan, diganggu. Nah, setelah beberapa tahun setelah itu, Koko kan collab, ya kan, sakit. Nah, yang jadi pertanyakan, apakah benar ada sebuah perjalanan spiritual dengan berkedok sebagai konten ajang uji nyali aja, mengangkat cerita-cerita bisnis daerah situ, atau memang ada tujuan-tujuan tertentu, nggak tahu juga, ya kan? Masa sih sampai segitunya? Ya kan? Makanya nggak lama 2024 langsung cermai, diduga ada namanya pengkhianatan di antara mereka, ya kan? Nggak tahu gimana ini pengkhianatannya, udah terjadi masuk sih mungkin CEO serabutan 2026 itu. Cuma sungguh sangat miris ya, sampai sejauh itu mereka berani untuk melancarkan aksinya ya, demi untuk hanya harta atau mungkin ada ketidaksukaan atau apapun yang seperti kayak di film-film atau sinetron gitu kan. Menurut kalian itu bagaimana yang kisah mistis yang selama beberapa tahun sampai hubungan sampai mereka cermainya, sampai sakitnya Koko R, ya kan? Bahkan Koko R juga katanya ya, selama dia di rumah sakit mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman mistis ya, seperti kalau setiap ketiduran katanya raganya seperti pisah. Kemudian seringnya banyak jarum-jarum suntikan-suntikan yang menempel di tubuhnya sering lepas, ya kan? Wallahu a'lam. Sore tadi ya, saya lihat ada VT-nya Cici SW lewat di TikTok saya ya. Dan saya lihat ini VT terbaru deh ya. Karena di situ juga saya lihat ada pacarnya, ada anaknya Thalia dan ponakannya yang perempuan ya. Dan saya lihat di VT ini sepertinya CSW kayaknya marah banget deh ya. Dari mukanya kayak nggak ngenakin banget gitu ya, muka judes ya. Dari matanya, dari gestur tubuhnya ya, dari ucapannya atas VT yang telah dilakukan oleh anaknya Thalia saat live ya. Yang saat itu kan Thalia ada mengeluarkan kata-kata yang kurang enak ya. Mungkin karena CSW itu ada mendengar komen-komen yang masuk di live-nya ya. Jadi dia memberikan bantahan atau mungkin mau mencari pembenaran ya. Sampai juga pacarnya ikut-ikut campur ngomong ya. Di sini juga saya kurang enak banget ngeliat pacarnya ikut-ikut campur ya. Karena kan itu bukan bapak anak-anaknya ya. Jadi menurut saya nggak usah ikut-ikut campur tuh pacarnya tuh ya. Mendingan diem gitu ya. Diem aja. Itu tambah membuat luka hatinya kok Ruben loh ya. CSW janganlah kayak gitu ya kan. Jagalah perasaan mantan suamimu itu ya, jangan terus-terusan bikin seperti ini ya. Dan udah itu ngajarin anak kamu, bukan ngajarin sih ya, tadi yang saya lihat seperti kayak memberikan pertanyaan dan anakmu menjawab ya, sampai anakmu pun akhirnya mengeluarkan kata-kata gak usah ikut campur deh sama urusan anak orang lain. Nah itu kan juga nggak pantas loh ya kan. Nanti takutnya semakin dia dewasa, di dirinya itu akhirnya timbul jiwa perlawanan ya. Itu kurang bagus loh ya. Nggak boleh seperti itu ya CSW ya. Nggak usah lagi lah membuat klarifikasi yang seperti ini ya. Itu membuat suasana menjadi tambah panas lagi ya. Jadi nggak udah-udah nih masalah ya.
Jadi saya juga minta maaf ya membuat Viti seperti ini ya, karena saya selalu memberikan Viti itu hal-hal yang baik ya, bukan untuk selalu ikut campur urusan kamu. Enggak banget ya. Cuma di sini yang saya tekankan, tolonglah jaga perasaan daripada mantan suamimu, ayah dari anak-anakmu ya. Oke ya CSW ya. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, bye-bye.